Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita. Kurang semangat sepertinya belum semua menjawab shalom. Masih semangat lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari saudara-saudara buka hati saudara-saudara. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan segala hormat bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Sebab hari ini Tuhan Yesus, kami bisa merasakan semua kebaikan Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Semua kasih sayang Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Daripada mula Tuhan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada mujizat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Bapa. Dan dengan hati yang menyembah kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan Yesus. Segala hati dan pikiran kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Hanya untuk bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini Yesus. Engkau yang mengurapi dan bila Engkau yang mengalirkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalirlah Engkau ya Bapa. Dan biarlah para malaikat-Mu berkemah di tempat ini Tuhan. Dan bila kami merasakan semua hadirat-Mu ya Yesus Kristus. Urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Persembahan Tuhan, persembahan hati yang tulus kepadamu Tuhan. Ibadah ini kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan kami rindu ya Tuhan. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu. Kami datang kepadamu di sini Tuhan. Karena hati kami yang merindukan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku
jadikan hidupku Dia hidup. Yang percaya amin. Ada Allah Yesus namanya. Berikan tepuk tangan ya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus namanya.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya bagi namamu Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau selalu berfirman dan selalu menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu, janji-Mu sempurna di dalam hidup kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan kami merasakan Tuhan kepedihan dalam hidup kami, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati hati kami. Haleluya Tuhanku, haleluya Yesusku. Terpuji Engkau ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Katakan apapun
satu hal yang diimani, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah layak, tapi kita dilayakkan, diberi kesempatan untuk boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia yang ambil sikap, bukan engkau dan saya. Ya ralaba-laba, oh ya ralaba-laba, izinkanlah Tuhan bekerja di hati, di pikiran. Renungkanlah hidup yang kau miliki selama ini. Adakah kita mempersembahkan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan? Adakah kita memberikan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Adakah kita benar-benar mencari wajah Tuhan dalam setiap kehidupan? Tidak ada kata terlambat. Mari kita datang lebih lagi kepada dengan hati dan hidup kita bagi Dia. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Ada pribadi-pribadi yang datang dan duduk mencari wajah Tuhan. Kami tahu bahwa itu bukan karena kami yang membawa mereka, tapi Roh Tuhanlah yang membawa mereka ke tempat ini. Semua yang terjadi atas nama, semua yang terjadi oleh karena kebaikan, oleh karena kuasa Tuhan yang baik. Tuhan yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami diubahkan setiap hari. Dan hari ini Tuhan, ingatkan kami akan anugerah-Mu yang besar, akan pengorbanan-Mu ya Tuhan, atas darah-Mu yang tercurah, bahkan atas setiap siksaan yang Kau alami oleh karena kasih-Mu kepada kami. Ingatkan kami akan hal itu, sehingga kami menghargai semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau hargai waktu di hadapan Tuhan, memberkati Kau atas setiap hati, setiap pemikiran. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambanya, buat yang boleh hari ini melayani bersama kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ya, semakin lebih lagi memberikan talentanya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang boleh duduk hadir, adik-adik yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih boleh hadir bersama. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita selalu baik-baik kita, amin. Baiklah, kita akan membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-13 Bapak Ibu. Yeremia pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 11. Kita akan sama-sama belajar. Sudah dapat? Sudah ditampilkan Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Haleluya. Sudah ya? Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan. Nanti yang kaum pria boleh bacakan ayat yang ganjil, kaum wanita boleh bacakan ayat yang genap. Ya, siap ya? Siap? Oke. Haleluya. Baiklah, kita akan membacanya. Dan yuk kita baca mulai dari kaum pria ayat yang pertama, yang wanita ayat yang kedua sampai dengan selesai di ayat yang ke-11. 1, 2, 3, ya. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka, ya yang wanita, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana.
Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat mungkin ada beberapa yang tidak kenal Yeremia. Siapa Yeremia itu? Tetangga kita kah? Atau saudara seibu bapak kita kah? Ayo, siapa yang kenal? Belum kenal, saya kenalkan. Yang pasti bukan saya. Nah, Yeremia itu adalah seorang hamba Tuhan ya. Dia adalah seorang nabi, seorang penyambung lidah Tuhan. Artinya kepada Yeremia, kepada yang dikatakan, disebutkan nabi Tuhan, nabi Allah, ini mereka memiliki satu karunia khusus di mana mereka ini adalah orang-orang yang langsung di mana Tuhan sampaikan isi hati. Ya, sampaikan isi hatinya, apa yang mau Tuhan kerjakan, lakukan bagi suatu bangsa, pribadi atau siapapun. Nah, saya mau tanya dulu bagi kita semua di sini. Pasti ya, mungkin ini kaum bapak lah dulu ya. Pasti bapak-bapak kalau engkau mempunyai anak, mungkin ya kalau anak satu, ya mungkin satu anaknya itulah, atau mungkin antara istri dan anak. Pastilah engkau ketika menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang mungkin dirimu saat itu enggan untuk mengucapkannya, pasti ada orang kepercayaan yang kau akan minta tolong untuk sampaikan dong. Atau kepada seorang pemimpin sebelum dia turun langsung nih ya, sebelum dia turun langsung untuk anggotanya melakukan sesuatu hal, dia pasti akan sampaikan dulu sesuatu hal yang mau dia lakukan, dia sampaikan kepada orang yang dia percayakan itu. Jadi orang yang dia percayakan inilah nanti menjadi pengantaranya untuk berbicara, untuk mengarahkan dan segala macam. Itulah tugas Yeremia. Dia penyampai lidah Tuhan. Nah, penyampai apa yang Tuhan inginkan katakan dan lakukan bagi suatu bangsa, negara atau pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berbicara tentang ikat pinggang. Bapak-bapak yang laki-laki pakai ikat pinggang? Pakai ikat pinggang? Wanita juga pakai ya, tengok dulu model bajunya, ya kan? Lihat bajunya. Ada baju yang perlu pakai ikat pinggang, ada juga baju yang tidak butuh ikat pinggang. Tetapi saya percaya setiap laki-laki wajib pakai ikat pinggang. Haleluya. Jangan ditengok, mana ini? Tapi itulah memang ya salah satu kebutuhan daripada para pria, ikat pinggang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini berbicara tentang sebuah ikat pinggang. Apakah bangsa Israel itu seperti ikat pinggang? Apa maksudnya? Dari perkataan-perkataan yang kita baca ini, apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya? Kok ngomongnya kayaknya aku nggak ngerti lah. Aku nggak paham lah. Kok ikat pinggang? Kok bangsa Israel? Nah, hari ini saya mau kasih satu tema bagi kita, yaitu perlunya kesetiaan dan ketaatan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada sebuah perumpamaan ikat pinggang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ada kita baca di tempat ini dikatakan bahwa si Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli sebuah ikat pinggang. Lalu ikat pinggang itu kau pakaikanlah, lalu setelah dipakaikan perbuatlah seperti ini, perbuatlah seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi hari ini apa yang mau kita pelajari bersama-sama dari firman ini adalah bagaimana untuk kita
kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang katakan bahwa saya ini percaya pada firman Tuhan, tapi notabene kita enggak hidup di dalam iman. Nah, apa yang mau kita pelajari dari sini Bapak Ibu? Di sini kita melihat ada beberapa hal yang dikerjakan. Yang pertama itu kita melihat Yeremia, dia diperintahkan untuk membeli. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Bapak Ibu pernah lihat ikat pinggang lenan? Kalau kita di Indonesia jarang, aku nggak pernah lihat loh. Aku biasanya lihat dari dari kain-kain, kulit, ya pokoknya yang biasa-biasa lah, yang harganya murah terjangkau gitu ya kan. Nah ternyata lenan ini harganya mahal loh Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kain lenan itu Bapak Ibu yang dikasih itu bukan kain biasa. Terus kualitasnya itu bagus. Kalau dipakai itu saudara, kain yang dari linen itu saudara, dia tidak akan membuat iritasi. Ya, ada orang katanya kalau pakai baju kaos atau baju kemeja dari bahan ini gatal katanya. Tapi kain ini tidak. Nah, bahkan ketika digunakan di daerah panas, dia akan membuat sejuk, bersifat sejuk. Nah, kalau digunakan di daerah dingin pun dia akan menghangatkan. Makanya harganya mahal, kualitasnya bagus. Bapak Ibu. Bahkan untuk terjadinya penguraian atau memusnahkan kain ini tidak usah dibakar begitu, itu memerlukan 2 sampai 20 tahun. Ya, kain linen masih lebih lama dengan kain yang mungkin polister lah, campuran-campuran yang lain itu lebih lama lagi untuk penguraiannya. Nah, Yeremia diperintahkan untuk dia membeli sebuah ikat pinggang. Dia beli ikat pinggang yang mahal, ada harga yang harus dibayar. Nah, kita melihat bagaimana Yeremia dia boleh pergi dan lakukan itu. Dia tidak ada kata membantah, dia tidak ada kata apapun, yang pasti apapun yang difirmankan, yang diperintahkan kepada Yeremia dia kerjakan. Tapi Bapak Ibu, tahukah engkau apa maksudnya dengan pergi membeli? Ini sama seperti bahwa Yesus diperintahkan memiliki misi datang ke dunia untuk dia lakukan sesuatu hal. Yaitu Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan Yesus, ada korban yang harus disediakan, diberikan. Ada hal yang harus dikeluarkan Yeremia, dia harus keluarkan dana untuk dia mendapatkan sebuah tali pinggang. Dan Yesus juga harus mengeluarkan nyawanya untuk mendapatkan kita. Amin. Amin. Untuk kita dibebaskan, dilepaskan dari pasar dosa. Ya. Inilah yang dikerjakan oleh Nabi Yeremia, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Pernahkah Bapak Ibu pikirkan hal tersebut? Atau kalau engkau anak-anak muda, pernahkah engkau memikirkan bagaimana ketika perasaan orang tuamu ketika dia sudah, apalagi seorang ibu ya, kita lihatlah seorang ibu. Untuk seorang anak bisa ada di muka bumi ini harus ada proses. Ya, harus ada proses. Ketika persalinan itu terjadi, itu prosesnya enggak gampang. Mau dia operasi kah, mau dia secara normal kah, semuanya itu memerlukan pengorbanan. Ya, memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan itu bukan pengorbanan yang biasa-biasa, tetapi itu pengorbanan yang mempertaruhkan yang namanya nyawa. Ya. Karena satu kali ada seorang ibu melakukan operasi, ketika dia masuk menurut kesaksian suaminya itu masih sehat-sehat saja. Nah, ketika keluar keadaan menjadi berbeda. Sesuatu terjadi. Dan tak lama itu dia harus kehilangan istri yang dikasihinya selama-lama. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ada hal yang harus diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Itu harus kita ingat.
Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi harus ingat bahwa ada hal yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita semua ada di tempat ini. Amin. Masih ingat tadi lagunya? Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Jadi kita ada di sini bukan karena kita yang hebat, kita yang datang sendiri ke sini. Tahukah saudara bahwa saudara ada di sini itu karena Roh Tuhanlah yang mengantarkan saudara ke tempat ini. Jadi bukan karena apapun. Sama seperti seorang pria ketika dia menyukai seorang wanita, kalau dia ya melakukan hal-hal yang curang lah ya untuk mendapatkan hati si gadis itu nggak akan bertahan lama. Karena dia datang bukan karena hatinya yang tulus kepada pria itu. Dia datang karena suatu hal. Atau mungkin si wanita kurang tulus atau si pria kurang tulus, itu tidak akan bertahan lama. Dengan sendirinya akan selesai. Kenapa? Karena mereka memang tidak saling memberikan hati. Tidak ada yang mereka korbankan untuk mereka tetap bersama-sama. Mereka datang karena kan aku lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Nah, itu mempengaruhi hubungan mereka. Nah, inilah yang perlu kita ingat kembali pada saat sore hari ini. Mungkin selama ini kita lupa, mungkin kita berpikir, oh ini karena kuat dan gagah saya bisa begini. Oh ini karena aku begini, karena aku sudah seperti ini, seperti ini. Tidak. Dengan jelas dikatakan bahwa si Yeremia itu harus keluarkan uang loh, keluarkan dana, dia harus berjalan untuk pergi ke sebuah tempat di mana ada tempat penjualan ikat pinggang. Dan begitu juga dengan Tuhan Yesus, dia harus lakukan sesuatu untuk kita bisa kembali menerima anugerahnya, menerima kuasanya. Jadi saya harap kita menjadi orang-orang yang terus mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Nah, lalu kita melihat di situ, setelah Yeremia, dia membeli ikat pinggang itu, apa yang dilakukannya? Lalu dikatakan, ikatlah itu pada pinggangmu. Yeremia diperintahkan untuk suruh ikat pada pinggangnya, kan bisa aja kan diletakkan, ya kan? Seperti kita kalau beli barang gitu ya kan, kadang gak kita langsung pakai, kita letakkan dulu atau kita cuci dulu, begitu benar? Nah, atau kita pajang-pajang dulu, kita lihat-lihat dulu, seperti itu ya. Tetapi ini langsung dipakai, seperti itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Ikat pinggang ini menceritakan tentang suatu hubungan. Ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di situ sudah pasti ada hubungan, benar? Sudah ada hubungan, benar? Hubungan-hubungan ini hanya bukan soal hubungan antara pacar, antara suami istri. Tapi kita pun terhadap Tuhan juga harus memiliki hubungan, amin. Karena kalau kita nggak punya hubungan, gimana kita mau kenal Tuhan? Gimana kita mau panggil Tuhan dengan lebih dekat lagi? Gimana kita merasa bahwa tanpa dia kita nggak akan merasa apa-apa, nggak merasa nyaman, nggak merasa damai. Standar, datar saja Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Ini adalah suatu hubungan. Tuhan mengharapkan terjalinnya suatu hubungan. Masakan saudara ketika menjalin hubungan hanya satu sisi. Bagaimana hubungan yang dijalin dengan satu sisi? Bisakah tangan kiri kita bertepuk? Coba tepuk dulu tanganmu sebelah. Apa bunyinya? Ada bunyinya? Ada bunyinya? Coba dulu semua, angkat dulu tangannya sebelah. Ada bunyinya enggak? Bisa enggak? Coba dulu dua-dua. Tepukkan dulu. Berbunyi kan? Dan itu bisa menimbulkan bunyi yang beragam. Bisa lambat, bisa cepat, bisa sangat cepat, agak cepat, dan sangat cepat. Tergantung kita mau bagaimana melakukannya. Nah, jadi ini bicara tentang suatu hubungan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus.
ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita memberikan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan, ketika kita menjadikan bahwa Dialah sandaran hidup kita, Dialah menjadi pengharapan kita, Dialah menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, maka Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya ada hubungan yang manis terus-menerus berjalin. Harusnya begitu. Saya tidak akan bertanya bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Tetapi hari ini ceklah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Apakah kita hanya PDKT sama Tuhan? Tahu PDKT? Hanya mau dekat-dekat saja, kalau kita enggak pas kita minggir. Atau kita hanya mau, apa istilahnya anak-anak muda? Sok dekat, sok apa? Apa itu? Hah? Enggak dengar aku, kuat dulu, kuat. Apa itu? Sok kenal, sok dekat, cepat kali ya. Ya, apakah kita hanya mau menjalin hubungan seperti itu? Merasa kenal, merasa dekat, tapi ternyata Tuhan gak kenal dan gak dekat. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kita harusnya semakin setia, semakin taat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tapi yang sering apa terjadi? Selamat tinggal sayang, rindukanlah diriku. Iya kan? Kita sering bilang, selamat tinggal Yesus, sebentar ya aku ke sini, nggak apa-apa kan, besok aku ke sana kok. Ya kan, benar nggak? Aku juga dulu pernah gitu. Tunggu ya Yesus, nanti 2 jam lagi berdoa pun aku. Sekarang ku tengok dulu kesukaanku. Sabar ya Yesus. Nah, apakah seperti itu? Kita tidak memiliki, tidak menjalin hubungan itu terus-menerus. Padahal harusnya kita terus memiliki ikat pinggang tersebut. Tetapi hari ini Yeremia saudara dilambangkan ikat pinggang itu hanya hubungan sementara. Karena pada ayat yang berikutnya dikatakan bahwa Yeremia diperintahkan untuk membuka, melepaskan ikat pinggang itu saudara. Lalu disuruhnya kemana? Ayat 4 mengatakan, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah, suruh dia disembunyikan di sana ikat pinggang itu. Ini berbicara bukan kita yang disembunyikan, tetapi hubungan kita sudah tidak lagi mesra terhadap Tuhan. Di mana ikatan kita sudah tidak lagi seperti awal ketika cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Yang sudah pernah cinta mula-mula kepada Tuhan, yang tiap hari kalau enggak baca Alkitab rasanya hampa, yang kalau tidak berdoa rasanya kosong. Ya kan? Ya kalau tidak beribadah rasanya sepertinya hidup ini mau runtuh. Apakah kita masih seperti itu? Atau kita hanya merasa biasa-biasa saja ketika tidak ada jam doa, tidak ada baca firman, tidak ke gereja. Kita hanya biasa-biasa saja. Oh masih ada hari lain kok, ya kan? Oh masih ada begini. Apakah bisa kita buat alasan-alasan untuk menjelaskan itu? Saya rasa Tuhan tidak perlu alasan. Tuhan tidak membutuhkan alasan apapun untuk engkau dan saya. Dia hanya butuh kehadiran engkau dan saya setiap hari di dalam hatinya. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Suatu perumpamaan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, Yeremia disuruh untuk menyembunyikan ikat pinggang. Ini pertanda bahwa hubungan mereka semakin jauh dan semakin jauh. Kalau dulu pacaran jarak jauh itu standar. Karena tidak ada
Pesawat seperti ini sekarang gampang, ya, alat transportasi gampang, tidak ada handphone tuh lihat wajahnya, ya, tidak ada komunikasi yang bisa menampilkan sesuatu yang secara cepat seperti sekarang ini. Tetapi hari ini kita bisa lihat dengan cepat semua. Anak muda, kalau rindu nggak perlu jauh-jauh ke rumahnya, cukup video call, ya kan? Sampai handphonenya yang nonton, ya kan? Orangnya udah ngorok. Nah, udah, apalagi? Banyak. Suami-suami pun kalau bekerja jauh, istrinya ditinggal, tidak perlu harus terbang ke kota, ke daerah mana suaminya berada. Tetapi bisa video call. Anak-anak bisa lihat. Dari situ terus menerus ada hubungan. Ya, tidak pernah lupa. Bahkan semakin hari karena jarak jauh semakin mesra. Karena apa? Karena setiap hari akan mau jumpa begitu. Mau video call begitu. Nah, tetapi yang terjadi kepada bangsa Israel adalah di mana bahwa hubungan mereka semakin hari semakin jauh. Dekat di mata, jauh di hati. Katakan dekat di mata, jauh di hati. Dekat di mata, jauh di hati. Ada yang seperti itu? Ada. Dekat di mata, jauh di hati. Tapi kalau bisa dekat di mata, dekat di hati. Nah, tetapi ini yang terjadi tidak. Dan banyak juga yang terjadi pada saat sekarang ini adalah di mana kita memang datang beribadah. Kita memang berdoa, kita memang membaca Alkitab. Tetapi ternyata hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Waktu kita ada beribadah, hati kita, pikiran kita melayang-melayang entah kemana. Waktu kita baca firman Tuhan, bahkan kadang-kadang saking gak fokusnya, ayat firman Tuhan itu pun bisa berjalan huruf-hurufnya. Di mana tadi ya? Di mana tadi ya? Oh. Ketika kita tidak fokus di dalam doa-doa kita, saudara yang kau doakan pun engkau lupa apa yang kau doakan, apa yang menjadi topi doamu, merembelangan semua. Karena tidak adanya roh Tuhan yang menuntun di dalam hidup. Itu yang dihadapin oleh Yeremia dengan kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Di situ juga diperintahkan kepada Yeremia supaya dia ambil ikat pinggang itu. Dan yang terjadi adalah ikat pinggangnya masih baguskah katanya? Masih bagus? Bukan belum. Ikat pinggangnya mengalami penurunan kualitas. Ya, mengalami penurunan kualitas. Bahkan tidak bisa dipakai lagi. Hari ini coba cek dan recheck diri kita. Kita kalau dibikin grafik, ya, pernah lihat grafik? Siapa yang pernah lihat grafik? Atau kutanyalah dulu, pernah ke rumah sakit, lihat orang di ICU? Pernah? Dari mana saudara tahu dia masih hidup? Saudara itu di komputernya itu ada garis, itu ada ini. Ada apa namanya grafik apanya itu, nafas kehidupannya. Manusia itu masih hidup atau tidak. Nah kalau dia selesai, garisnya apa? Lurus. Bunyinya begitu kan? Lurus dia garisnya. Tidak ada lagi di situ yang namanya kehidupan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita hanya datar-datar saja datang kepada Tuhan, kalau kita dari dulu sampai sekarang, aku masih seperti yang dulu. Saudara, kalau kamu masih kayak gitu-gitu aja, mulai dari dulu baru terima Yesus, hidupmu tetap begitu. Sudah bertahun-tahun pun engkau percaya Yesus, hidupmu tetap begitu. Tidak ada yang berubah, karaktermu tidak berubah, kebiasaan burukmu bertambah, bahkan lebih parah. Maka saya mau katakan hari ini bahwa engkau sama seperti ikat pinggang itu yang lapuk, gak berguna di hadapan Tuhan. Saya mau tanya dulu, yang pernah kamu melamar ke perusahaan atau yang sudah pernah kamu bekerja, kalau kamu dianggap tidak lagi berkualitas atau
bisa menghasilkan untuk perusahaan di mana kamu bekerja, apakah kamu dipertahankan perusahaan? Ya enggak maulah bosnya habis uangnya untuk orang-orang yang tidak berkualitas. Perusahaan tidak akan mau bayar dengan apapun. Bahkan perusahaan kemungkinan akan memberhentikan atau suruh paksa atau diberhentikan supaya tidak dapat pesangon. Perusahaan di bumi ini aja memperlakukan demikian. Masakan kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, yang sudah tahu tentang kehidupan orang-orang yang percaya, apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami. Ternyata kita masih seperti yang dulu. Kita tidak jauh beda dengan ikat pinggang yang lapuk itu. Saya mengharapkan bahwa orang-orang yang kita bersama di sini setiap hari, saya mengharapkan baik anak-anak, remaja, muda-mudi, keluarga-keluarga boleh bertumbuh, amin. Boleh bertumbuh. Ya, anak-anak sekarang mulai dibentuk, mereka diajar untuk menjadi orang-orang yang memahami posisinya. Ya, diajar untuk mereka boleh menjadi pemimpin. Mulai dari pelayanan. Pertama-tama mereka harus diajar dulu. Dikasih tahu tentang kebenaran firman. Lalu setelah itu beberapa saat kemudian kita buat mereka boleh melayani. Untuk apa mereka dilakukan seperti itu? Itu untuk menanamkan kepada mereka bahwa pentingnya hidup diserahkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak di sini semuanya pasti akan tahu. Karena kita harus ada regenerasi, amin. Hidup ini perlu regenerasi. Jadi hari ini, mari kita semua yang ada di sini, mau sudah tua kah, mau seperti apapun keadaanmu, kau mengatakan aku tidak berharga, Tuhan bilang engkau berharga. Tetapi lihatlah apa yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka hidupnya seperti apa yang dicontohkan oleh Yeremia. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Tahu lekat Bapak Ibu? Tidak tahu, pernah lihat perangko menempel di amplop? Itulah lekat. Kalau salah satu dikuyak akan terluka, akan menimbulkan suatu bekas dan tidak akan bisa dipakai lagi. Demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, terhormat, tetapi mereka tidak mau mendengar. Bapak Ibu, kita ini dilayakkan Tuhan, dijadikan orang-orang pilihannya supaya kita yang hidup kita ini harusnya sia-sia menjadi berarti. Harusnya kita merasa bahwa kita ini enggak ada orang pun yang melihat saya. Ketika engkau tahu hidupmu berharga di mata Tuhan, maka engkau perbaiki hidupmu. Engkau bisa memiliki hidup yang lebih baik. Kalau engkau merasa bahwa hari ini taraf ekonomimu rendah, itu karena engkau lupa bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuka jalan untuk ekonomimu. Amin. Jangan merasa gini-gini aja. Tapi semua perlu proses. Tidakkah dari tadi saudara lihat ada prosesnya? Apakah ada semua dengan gampang-gampang saja didapat? Seorang anak untuk bisa menghirup napas di dunia ini dia ada proses 9 bulan di kandungan ibunya. Itu pun kalau Tuhan izinkan dia keluar, kalau tidak dia tidak pernah rasakan yang namanya hidup di dunia. Tapi kalau diizinkan pun dia hidup di dunia, ada proses untuk dia bisa bertumbuh lagi. Enggak langsung besar, enggak langsung seperti kita. Ada proses menjadi bayi, ada proses untuk dia merangkak, berjalan, berbicara, ada proses untuk dia mulai memanggil baik ayah maupun ibunya. Ada proses di mana dia harus akan mendapatkan pendidikan dan sampai ke tahap di mana dia akan menikah dan akan memiliki keturunan kembali.
yang instan. Jangan suka yang instan. Karena katanya kita kebanyakan mie instan bisa menyebabkan titik lah ya. Tapi kita penyuka mie instan ya. Boleh dimakan tapi bukan menjadi makanan utama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, belajar dari bangsa Israel. Belajar dari firman Tuhan ini. Jangan membatasi karya Tuhan di dalam dirimu. Jangan membatasi kuasa Tuhan dalam dirimu. Dan jangan menyepelekan anugerah Tuhan yang diberikan kepadamu. Amin. Kesini ada harga gak yang harus kalian bayar? Bisa kau lompat aja. Doing, kayak di TV-TV tuh. Simsalabim. Sampailah aku di tinta 8. Apakah bisa? Kamu harus berjalan. Kalau kamu naik kendaraan itu harus kamu pakai. Kalau kamu gak pakai, dia gak akan bergerak. Kalau kamu naik Grab, kamu harus pakai Grab, harus bayar Grab. Ada harga yang harus dibayar. Dan untuk mendapatkan sesuatu ada harga, ada proses-proses yang harus kita jalani. Jangan menyerah pada proses. Haleluya. Jangan menyerah pada proses. Karena iman kita ditentukan di dalam proses itu. Iman kita akan dilihat di dalam proses itu. Disitulah akan terlihat bagaimanakah sesungguhnya saudara dan saya. Apakah kita akan timbul seperti emas murni atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjadikan engkau ternama, terpuji dan terhormat. Tapi engkau harus setia dan taat. Katakan, aku harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Itu yang harus kita ingat seumur hidup. Jadi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita kembali kepada iman kita, kepada cinta kita mula-mula, yaitu Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya mau kita naikkan pujian tadi, anugerah-Mu. Musik boleh berjalan dengan lembut sejenak. Hari ini saya mau katakan, siapapun engkau, bagaimanapun keadaanmu, ingat, hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan harus mengalami proses. Dia harus mengalami sesuatu yang menyakitkan, mengerikan, untuk bisa membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Hari ini firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi umat. Engkau akan dibuatnya ternama, terpuji dan terhormat. Tapi engkau harus taat dan setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Peganglah itu seumur hidupmu. Kau akan melihat bagaimana Tuhan membawa engkau kepada hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan. Membawa keluargamu, anak-anakmu kepada hal-hal yang tidak pernah kau rancangkan sekalipun. Hari ini Tuhan mau katakan, maukah kau setia dan taat atas firman-Nya? Engkau jawab di dalam hati masing-masing. Tapi hari ini, camkan dan renungkanlah itu seumur hidup. Biar laba-laba, syara laba-laba.
komitmenmu, ucapkan di hadapan Tuhan. Oh ya Engkau mendengarkan siang hati setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar. Kami percaya ya Tuhan pada firman. Jadikan kami menjadi umat yang setia dan taat. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi namamu. Haleluya, haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Anak Allah. Terima kasih Yesus Kristus. Yesus
tangan-Mu Tuhan yang terus memberkati anak-anak-Mu, memulihkan yang sedang sakit, mencukupkan kebutuhan mereka dan melepaskan mereka dari kejahatan apapun. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar daripada apa yang sedang kami alami. Kasih-Mu begitu besar sehingga kami terus berjalan semakin hari semakin kuat. Terima kasih atas roh takut akan Tuhan tercurah atas kami dan bahkan kepala daerah dari desa sampai ke ibu kota, baik edukatif, legislatif maupun eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat. Kami juga bersyukur Tuhan oleh perkenanan-Mu, Engkau mau berjalan bersama kami melakukan penuaian jiwa beribu laksa. Engkau yang memakai anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan amanat agung, menyampaikan Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan, Injil yang menyembuhkan, menganugerahkan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Arahkan pandangan ke surga, bukalah hatimu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama katakan amin.